warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Silva Salsabila, NPM aku 09206 kali 45. Di sini aku dari S1 Keperawatan Stikes Indonesia Maju. Di sini aku mau ngejelasin materi tentang kepribadian manusia. Apa sih itu kepribadian manusia? Kepribadian ini memiliki istilah Latin, yaitu personality. Untuk definisi kepribadian itu sendiri yaitu pemahaman tingkah laku, pikiran, perasaan, kegiatan manusia memakai sistematika, metode, dan rasio psikologi. Nah, untuk personality-nya itu sendiri yaitu tingkah laku yang ditampakkan ke lingkungan sosial, kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial. Nah, ada gak sih perbedaannya dari kepribadian, watak, karakter, temperamen, sifat, kebiasaan, dan sikap? Coba aku bakal jelasin ya, apa sih perbedaan dari. Nah, untuk yang pertama ini adalah kepribadian atau personality, yaitu organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem fisikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam penyesuaian diri dengan atau terhadap lingkungannya. Yang kedua adalah watak, lebih bersifat stabil, herediter atau bawaan, dan bersifat normatif. Untuk yang ketiga adalah karakter. Karakter ini menggambarkan tingkah laku dengan menonjolkan nilai benar salah, baik buruk. Nah, untuk yang keempat ini adalah temperamen. Temperamen itu adalah gejala karakteristik dari sifat emosi individu, termasuk mudah atau tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan, serta kecepatan beraksi, kualitas kekuatan suasana hatinya. Gejala ini tergantung pada faktor konstitusional dan terutama berasal dari keturunan. Nah, yang kelima ini adalah sifat, yaitu sistem neuropsikis yang digeneralisasikan dan diarahkan dengan kemampuan untuk menghadapi bermacam-macam perangsangan secara sama, melalui serta membimbing tingkah laku, adaptasi, dan ekspresi. Nah, yang keenam ini adalah kebiasaan, sama dengan sifat, hanya perbedaannya dari situasi yang cocok atau respon apa yang terjelma pada suatu kondisi itu. Nah, untuk yang ketujuh adalah sikap yang berhubungan dengan suatu objek dapat berbeda-beda dari yang lebih khusus ke yang lebih umum. Biasanya memberikan penilaian seperti menerima, menolak terhadap objek yang dihadapinya. Nah, di sini ada ciri-ciri kepribadian. Ciri-ciri kepribadian ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada bersifat umum, yaitu menunjukkan sifat umum seseorang seperti pikiran, kegiatan, dan perasaan yang berpengaruh terhadap keseluruhan tingkah lakunya. Yang kedua ada bersifat khas, menjelaskan sifat individu yang membedakan dirinya dari orang lain. Untuk yang ketiga adalah berjangka waktu lama, yaitu menggambarkan sifat yang individu yang awet, tidak mudah berubah sepanjang hayat. Kalaupun terjadi perubahan biasanya bersifat bertahap dan sementara atau akibat merespon suatu kejadian yang luar biasa. Untuk yang keempat ini adalah bersifat kesatuan. Kesatuan ini untuk memandang diri sebagai unit tunggal yang membentuk kesatuan dan konsisten. Untuk yang kelimanya ini adalah bisa berfungsi baik atau buruk, bagaimana orang yang berada di dunia dengan penampilan baik dan buruknya. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama ini ada intrinsik. Intrinsik ini memiliki sikap, bakat, kemampuan, minat, afektif, kebutuhan, dan motivasi. Untuk ekstrinsiknya itu adalah sosial dan budaya. Terus ada juga belajar, pengalaman, dan introspeksi. Nah, di sini ada healthy personality dari E.B. Hurlock tahun 1986, yaitu mampu menilai dirinya secara realistik, mampu menilai situasi secara realistik, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, menerima bertanggung jawab, kemandirian, dapat mengontrol emosi, berorientasi tujuan, berorientasi keluar, penerimaan sosial, memiliki filsafat hidup dan berbahagia. Dan di sini juga ada kepribadian yang tidak sehat, yaitu seperti mudah marah, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, sering merasa stres dan depresi, bersikap kejam, tidak mampu untuk menghindar dari perilaku menyimpang, mempunyai kebiasaan berbohong, hiperaktif, bersifat memusuhi, sulit tidur, kurang memiliki rasa bertanggung jawab, sering mengalami pusing kepala, kurang memiliki kesadaran menaati keagamanya, terus bersikap pesimis terhadap kehidupan dan kurang bergairah menghadapi kehidupannya.
Selanjutnya di sini ada perkembangan kepribadian. Di sini ada 8 tahap atau fase perkembangan kepribadian menurut Erikson memiliki ciri utama setiap tahapnya, yaitu di satu pihak bersifat biologis dan di lain pihak bersifat sosial. Dan setiap tahap mempunyai masa optimal atau masa kritis yang harus dikembangkan dan diselesaikan. Adapun tingkatan dalam kedelapan tahap perkembangan yang dilalui oleh setiap manusia menurut Erikson adalah sebagai berikut. Kedelapan tahapan atau fase kepribadian manusia ini bisa digambarkan dalam tabel berikut ini. Di sini ada fase bayi yaitu umur 0 sampai 1 tahun yaitu kepercayaan dan versus kecurigaan. Lalu ada fase anak-anak yaitu umur 2 sampai 3 tahun yaitu otonomi versus perasaan malu atau ragu-ragu. Lalu ada fase prasekolah yaitu umur 4 sampai 6 tahun yaitu inisiatif versus kesalahan. Lalu ada usia sekolah yaitu 6 sampai 11 tahun yaitu kerajinan versus inferioritas. Lalu ada remaja umur 12 tahun sampai 20 tahun yaitu identitas versus kekacauan identitas. Lalu ada dewasa awal umur 21 tahun sampai 40 tahun yaitu keintiman versus isolasi. Lalu ada dewasa umur 41 tahun sampai 65 tahun yaitu generativitas dan stagnasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam materi kepribadian manusia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.